Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kalian ini, channel Owalnesia. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling unik, fakta menarik dari dalam sampai luar negeri. Di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi terutama bagi kalian semua para pecinta pohon, di mana kita akan membahas tentang 5 tanaman yang dapat merusak ekosistem alami taman. Pastinya sangat merepotkan. Namun sebelum kita membahas satu persatu tanaman jenis apa sih yang bisa merusak ekosistem alami taman, maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owalnesia dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Taman menjadi tempat di mana berbagai macam tanaman memperlihatkan keindahannya. Akan tetapi, meski terlihat menarik, ternyata ada beberapa tanaman yang sebaiknya kalian hindari sebagai koleksi hayati di taman. Beberapa tanaman mempunyai sifat invasif yang bisa mengambil alih area tumbuh, merusak ekosistem alami, sampai beresiko mengeluarkan racun pada lingkungan sekitarnya. Memilih tanaman untuk taman bukan hanya tentang estetikanya, akan tetapi juga tentang bagaimana sih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, bagi kalian yang penasaran tentang jenis tanaman apa saja sih yang bisa merusak ekosistem alami taman, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet tahun 2024 versi Owalnesia. Di posisi pertama ada Brentford Fir. Tanaman invasif seperti Brentford Fir atau yang mempunyai nama Latin Virus Cariana Bradford bisa merusak ekosistem alami dengan sangat cepat guys. Walau mempunyai keindahan bunga yang memikat dan pertumbuhan yang cepat, tetapi tanaman yang satu ini bisa tumbuh sangat besar sampai bisa menutupi area yang luas. Apabila dibiarkan, maka Brentford Fir dapat mengambil ruang dan sumber daya yang seharusnya tersedia untuk tanaman dan hewan lokal lainnya. Selanjutnya, keberadaan tanaman hias yang invasif ini ternyata bisa mengganggu keseimbangan alam ekosistem. Mereka bisa menekan pertumbuhan tanaman asli, mengurangi keanekaragaman hayati, serta mengganggu rantai makanan lokal. Tanaman ini pun cenderung tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan sehingga membuatnya sulit untuk dikendalikan atau diberantas setelah menyebar. Selanjutnya di posisi nomor 2 guys ada Ligustrum Cina. Ligustrum Cina atau yang mempunyai nama Latin Ligustrum cines merupakan contoh lain dari tanaman yang bisa merusak ekosistem alam. Tanaman ini sering dipakai sebagai pagar hidup karena daunnya yang hijau sepanjang tahun dan kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat. Akan tetapi guys, saat tumbuh di luar habitatnya, Ligustrum Cina dapat menjadi invasif dan mengganggu ekosistem alami. Tanaman ini diketahui mempunyai kemampuan untuk menyebar dengan cepat melalui biji dan akar yang menjalar. Mereka bisa tumbuh dengan mudah untuk menutupi area yang luas, menekan pertumbuhan tanaman, serta keanekaragaman hayati yang asli. Nah, selain itu guys, Ligustrum Cina juga dapat mengubah struktur tanah dan ketersediaan nutrisi yang bisa mengganggu ekosistem yang sudah mapan. Untuk mengatasi masalah invasif tanaman ini tentu diperlukan tindakan pengendalian yang tepat. Caranya meliputi pemangkasan secara teratur, penanaman kembali dengan tanaman yang gak invasif, atau penggunaan herbisida yang aman dan terkendali. Nah, penting untuk memperhatikan penyebaran tanaman invasif seperti Ligustrum Cina untuk menjaga keseimbangan ekosistem alami yang memang sensitif. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada Honeysuckle Jepang. Honeysuckle Jepang atau Lonicera javonica adalah tanaman merambat yang sering dipakai untuk keindahan dan harum bunganya. Akan tetapi guys, tanaman ini pun dapat menjadi ancaman bagi ekosistem lain. Honeysuckle Jepang cenderung tumbuh dengan cepat dan menyebar secara agresif, mengambil alih area tumbuhnya dan mencekik tanaman lain yang ada di sekitarnya. Keberadaan tanaman yang satu ini memang invasif tentu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Mereka dapat menekan pertumbuhan tanaman asli, mengurangi keanekaragaman hayati, dan juga bisa mengganggu pola migrasi hewan. Nah, di samping itu guys, tanaman ini pun dapat mengubah struktur tanah dan ketersediaan nutrisi dan mengubah ekosistem yang sudah mapan. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada Kuzu. Kuzu yang mempunyai nama Latin Pueraria montana merupakan tanaman invasif yang mempunyai reputasi sebagai pohon anggur yang memakan selatan. karena kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat dan menutupi tanaman lain.
Diketahui apabila tumbuhan ini asalnya dari Asia, kuzu diperkenalkan di Amerika Utara pada awal abad ke-20 sebagai tanaman penutup tanah dan untuk mengendalikan erosi tanah. Namun kuzu dengan cepat melampaui tujuan awalnya dan menjadi masalah serius bagi ekosistem alami di banyak wilayah. Tanaman yang seperti ini tumbuh dengan cepat, yaitu bisa tumbuh mencapai 30 cm per hari dan menutupi area yang luas dengan daunnya yang lebat, yang menyebabkan tanaman asli kesulitan untuk berkembang, guys. Untuk mengendalikan kuzu, diperlukan tindakan yang hati-hati dan terencana seperti pemangkasan reguler, penggunaan herbisida yang tepat, dan upaya pemulihan tanaman asli yang telah terganggu oleh kuzu. Pastinya penting untuk memantau dan mengendalikan penyebaran kuzu untuk menjaga kelestarian ekosistem alami. Selanjutnya di posisi kelima atau yang terakhir dari tanaman yang dapat merusak ekosistem alami taman, yaitu English ivy. English ivy atau Hedera helix adalah tanaman merambat yang sering dipakai untuk menutupi dinding atau tanah kosong karena kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat dan mempunyai tampilan yang memang menarik. Akan tetapi di balik menariknya tersebut, guys, tanaman yang satu ini pun bisa menjadi ancaman bagi ekosistem alami apabila tidak dikendalikan dengan baik. English ivy mempunyai kemampuan untuk menyebar dengan cepat dan dapat dengan mudah memanjat pohon-pohon di sekitarnya. Ketika tanaman ini melilit pohon, mereka dapat menyebabkan matinya dengan cara yang mirip dengan kuzu, yaitu menutupi daun pohon yang membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, selain itu, guys, mereka pun dapat mengubah struktur habitat alami dengan merusak tanah dan mengganggu rantai makanan lokal. Keberadaannya yang invasif dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan juga bisa mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Dalam memilih tanaman hias, guys, untuk taman kalian, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan tanaman tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Apabila memang tidak mempunyai cukup waktu untuk mengatur mereka, maka sebaiknya hindari beberapa tanaman hias yang kami bahas di atas. Nah, itulah penjelasan kami tentang sejumlah tanaman yang bisa merusak ekosistem alami taman. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.